Jayabaya, seorang raja dari kerajaan Kediri, yang dikenal sebagai sosok visioner yang meninggalkan jejak berupa ramalan legendaris. Ramalan ini memuat prediksi tentang masa depan Nusantara. Mulai dari masa penjajahan yang kelam, kemajuan teknologi, hingga era kebangkitan bangsa Indonesia. Ramalan Jayabaya, yang diabadikan dalam berbagai naskah kuno, seperti Serat Jayabaya Musarar, Serat Praniti Wakya, dan juga disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, menyebutkan tentang datangnya zaman Kolosubo, sebuah era yang dipercaya membawa perubahan besar bagi Nusantara. Akankah tahun 2025 menjadi titik awal kebangkitan Nusantara? Atau justru menjadi awal dari kehancuran? Simak selengkapnya, hanya di video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Dalam kitab legendaris Ramalan Jayabaya, tersembunyi 4 poin utama yang diyakini menjadi kunci perubahan besar Nusantara. Apa saja rahasia di balik ramalan ini? Mari kita ungkap satu persatu dan simak penjelasan selengkapnya hanya di video ini. Yang pertama, kembalinya kejayaan Nusantara. Pada tahun 2025 mendatang, diramalkan akan menjadi titik kembalinya kejayaan Nusantara kita atau yang disebut zaman Kolosubo. Era ini digambarkan sebagai masa penuh kemakmuran dan kedamaian yang lahir setelah melewati periode kelam yang bernama zaman Kolobendu. Dalam prediksi ramalan Jayabaya, menyebutkan bahwa zaman Kolosubo akan dimulai pada tahun 2025. Hal ini menandai era baru, di mana Nusantara akan diakui dan dihormati oleh dunia. Dalam konteks ramalan Jayabaya, zaman Kolosubo adalah era yang dinanti-nantikan setelah zaman Kolobendu, yang menurut ramalan dimulai pada tahun 1997. Hal ini ditandai oleh berbagai bencana serta ketegangan dalam masyarakat. Menurut para budayawan Jawa, zaman Kolobendu diakini dimulai dengan krisis ekonomi besar yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997. Dalam ramalan Jayabaya, masa penuh gejolak ini digambarkan melalui simbol ayam jantan bertarung dalam kurungan, sebuah perlambang konflik dan ketegangan internal yang diakini dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi di balik layar. Namun, di balik awan gelap zaman Kolobendu, tersimpan secercah cahaya harapan. Ramalan Jayabaya menjanjikan datangnya zaman Kolosubo pada tahun 2025, sebuah era baru yang diprediksi akan menjadi puncak kemakmuran dan kedamaian Nusantara. Masa ini digambarkan sebagai transformasi besar, dari konflik menuju kesejahteraan, di mana Nusantara akhirnya diakui dan dihormati oleh dunia internasional. Era ini disebut-sebut akan menjadi simbol kebangkitan dan stabilitas setelah masa-masa penuh cobaan. Dalam ramalan Jayabaya, terdapat teks yang mengisyaratkan datangnya zaman Kolosubo. Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu, yen wisteko pandito ambuka wiwaraning neroko, pralambangi jago tarung ning cero kurungan. Dalang wayang mungkurke kelir, sing nonton podo nangis. Entenono waluyo lan tentrem, mengkonek wistumeko, pendowo mulat sirnaning penganten. Yang artinya, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025.
Tafsir dari teks ramalan ini menunjukkan bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi pada zaman Kolobendu adalah bagian dari proses menuju kemakmuran di zaman Kolosubo. Tahun 2025 dijadikan sebagai simbol harapan dan perubahan, dengan Pendowo Mulat Sirnaning penganten yang menandakan datangnya kesejahteraan dan kedamaian. Tafsir dari ramalan ini menegaskan bahwa cobaan di zaman Kolobendu adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan besar di zaman Kolosubo. Tahun 2025 dipandang sebagai simbol harapan, sebuah perubahan besar yang akan membawa Nusantara dari masa konflik menuju era kejayaan. Ramalan Jayabaya tentang zaman Kolosubo menggambarkan sebuah visi optimis tentang masa depan Nusantara yang akan terjadi di tahun 2025. Yang kedua, masa-masa penuh kekacauan atau yang dikenal sebagai zaman Edan. Dalam ramalan Jayabaya, terdapat istilah yang memicu rasa penasaran yaitu zaman Edan. Ini adalah masa di mana kekacauan dan ketidakpastian merajalela, mengguncang tatanan yang ada. Jika kita cermati situasi saat ini, mungkinkah kita sedang hidup di tengah ramalan tersebut? Dinamika politik yang semakin tajam, ketegangan sosial yang memanas, hingga tantangan ekonomi global yang tak kunjung reda. Semuanya seolah menjadi cerminan dari gambaran zaman Edan. Bahkan, kemajuan teknologi dan ledakan media sosial yang mempercepat informasi justru menambah kerumitan. Namun, di balik kegelapan ini, Jayabaya menyiratkan adanya peluang besar. Zaman Edan bukan hanya tentang kekacauan, tetapi juga tentang pergeseran menuju perubahan yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa siap menyongsong peluang di tengah badai? Ataukah justru malah tenggelam dalam pusaran kekacauan ini? Jawabannya ada di tangan kita. Yang ketiga, kemajuan teknologi seperti kereta tanpa kuda dan perahu terbang. Ramalan Jayabaya tentang kereta tanpa kuda dan perahu terbang terdengar seperti kisah dari masa depan yang sulit dibayangkan pada zamannya. Namun, jika kita lihat hari ini, gambaran itu terasa begitu nyata. Kereta cepat yang melaju tanpa hambatan, pesawat terbang yang menjelajahi angkasa, hingga teknologi canggih seperti drone. Semuanya seolah menjadi bukti nyata dari ramalan Jayabaya tentang kemajuan teknologi. Tak hanya itu, proyek besar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan modernisasi. Kota ini dirancang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh nyata dari integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan. Dalam banyak hal, IKN menjadi representasi yang mampu bersaing dengan berbagai negara maju saat ini. Namun, yang menarik adalah ramalan ini tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi. Apakah kereta tanpa kuda dan perahu terbang ini adalah metafora untuk perubahan paradigma yang lebih besar? Ataukah ramalan ini secara harfiah membuat era baru yang sedang kita jalani? Ketika kita melihat ke arah masa depan yang penuh dengan inovasi, hal ini tetap menjadi pertanyaan besar. Apakah semua ini adalah kebetulan, ataukah ini bagian dari garis waktu yang telah dirancang jauh sebelumnya oleh sebuah kekuatan misterius? Yang keempat, munculnya seorang pemimpin adil yang disebut Ratu Adil. Dalam jejak sejarah ramalan Jayabaya, nama Ratu Adil selalu menjadi simbol harapan yang tak pernah pudar. Sosok ini diramalkan sebagai pemimpin bijaksana yang akan membawa keadilan sejati dan membimbing Nusantara menuju masa keemasan. Dalam konteks masa kini, ramalan ini terasa begitu relevan, terutama di tengah tahun politik yang penuh dinamika seperti sekarang. Masyarakat Indonesia, yang seringkali merasa kecewa dengan janji-janji yang tak terpenuhi,
menaruh harapan besar pada figur pemimpin baru. Harapan ini bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang keberanian untuk mengatasi akar masalah bangsa. Mulai dari korupsi yang telah mengakar, ketimpangan sosial yang semakin lebar, hingga kebutuhan akan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Ramalan ini membawa nuansa misteri yang sulit diabaikan. Bagi sebagian orang, Ratu Adil adalah jawaban atas doa-doa mereka. Dia adalah simbol yang mengundang refleksi mendalam. Satu hal yang pasti, Jayabaya seolah memberi petunjuk bahwa perubahan besar tidak dapat dihindari. Apakah kita berada di ambang kebangkitan Nusantara yang diramalkan? Ataukah sosok Ratu Adil hanya akan menjadi mitos yang terus menjadi misteri? Hanya waktu yang akan mampu mengungkap kebenarannya. Itulah prediksi dari ramalan Jayabaya untuk Indonesia tahun 2025. Apakah ini akan menjadi zaman yang penuh dengan kemakmuran atau sebaliknya? Yang pasti, kita hanya bisa berdoa dan berharap agar Indonesia dapat memasuki era kejayaan dan kemakmuran yang sejati. Jika kalian merasa tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pengalaman positif mengenai fenomena ini. Bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan pastikan untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.